Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ma'asyiral muslimin jamaah istiqamah qiyam Ramadan Masjid Al-Hikmah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu senantiasa merahmati, memberkahi setiap kita semuanya, keluarga kita, anak istri, cucu, masyarakat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini sesuai dengan amanah Ramadan Syahrul Quran. Ramadan Syahrul Quran maknanya adalah bulan yang mulia, di mana di bulan ini yang menghantarkannya menjadi lebih mulia karena Allah turunkan di bulan Ramadan kitab yang paling mulia, Al-Quranul Karim, diturunkan pada makhluknya, hambanya yang paling mulia, Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kiranya barang siapa yang ingin menjadi hamba-hamba yang mulia, maka hendaknya rajin membacanya. Dan ini tidak khusus hanya bulan Ramadan. Maka ulama menyatakan kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Hendaknya kita semua tetap rajin beribadah, menjaga istiqomah, bukan hanya ibadah di Ramadan saja, tetapi bahkan di luar Ramadan tetap menjaga keistiqomahannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setidaknya ada 5 poin penting yang diwariskan Ramadan. Dalam hal ini puasa. Semoga hal ini kita bisa mengambil hikmahnya, mengambil karakternya, dan kemudian menghantarkan kita kepada husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama dan utama adalah puasa Ramadan. Puasa secara makna al-imsak, menahan. Satu-satunya ibadah yang ada di semua praktek ibadah, di sholat, di zakat, di haji, semuanya ada makna imsak, menahan. Kalau lagi sholat kita menahan, ya pasti tidak makan, tidak minum tentu. Menahan apa lagi? Menahan dari memikirkan apapun selain khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada saat inilah godaan datang. Kalau barangnya hilang, sholat, ingat barangnya. Subhanallah, bagian daripada keistimewaan atau kelemahan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kita berinfak, bersedekah, apa yang kita tahan? Kita menahan sikap setiap manusia yang ingin selalu memiliki semuanya, tidak berbagi. Itu sifat dasar kita. Itu bayangkan kalau di depan rumah kita punya kolam yang bagus sekali, diisi dengan air yang terbagus, lebih mahal dari air yang apapun kiranya. Itu kalau air nggak diganti-ganti, dibiarkan aja terus, tidak disalurkan, berbahaya. Itu pula harta kita. Kalau hanya dikumpulkan saja, ditumpuk-tumpuk saja, tidak pernah disalurkan, dibiarkan saja, berbahaya. Pasti berbahaya. Penting bagi kita menyalurkan,
bagian dari mengamankan itu pula. Haji pun pula seperti itu. Apa yang kita tahan? Lebih banyak kalau haji. Menahan kerinduan pulang di rumah, meninggalkan pangkat jabatan, semua sama. Inilah menahan apapun ada di semua ibadah. Dan makanya khusus puasa Allah sebutkan as-saumuli, karena hanya puasa ibadah yang gak tampak bentuknya. Sholat tampak rukuknya, zakat tampak memberikannya, haji apalagi peras keringat tampaknya. Puasa kagak tahu kita, kalau orang nggak bilang puasa nggak ngerti. Makanya sedekah kita sesuatu yang tampak yang bisa kita sembunyikan. Kalau kita bisa seperti puasa, maka nilainya berbeda. Orang menyebutkan tangan kanan memberi, seolah-olah tangan kiri tidak tahu. Dalam satu makna tertentu ya. Meskipun di makna yang lain dianjurkan diketahukan. Hal-hal yang wajib itu lebih baik dipertontonkan, karena wajib, biar menginspirasi hamba-hamba Allah yang lain. Makna yang pertama. Makna yang kedua, puasa Ramadan dan seluruh praktek ibadah hakikatnya adalah mencari ridho Allah. Maknanya apa? Kita tidak bisa membuat semua orang senang, tidak. Jadi wajar ada like dislike. Tidak perlu bersedih hati pusing manakala ada orang yang tidak suka sama kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kurang apa? Tetap aja ada yang tidak suka. Jadi kalau ada orang lain yang kemudian rasanya kok tidak suka, selama kita tidak menyakiti, selama kita tidak melakukan hal-hal yang haram, ya sudah, tetap senyum. Jadi kita tidak perlu membalasnya. Inilah makna silaturahim yang sebenarnya. Silaturahim itu bukan berarti ketika kita dikunjungin orang, ketika sakit misalkan, kemudian gantian sakit mengunjungin. Ketika punya hajatan, datang ikut berbagi. Giliran situ ya, yang satu lagi ganti berbagi. Itu namanya mukafi, Rasul menyebutkan. Maka bagaimana yang silaturahim itu? Adalah manakala kita, orang yang kita menyapanya dia mau malingkan muka, kita tetap menyapanya. Kita senyum dan orang itu tidak senyum sama kita, itu tetap tidak menjadikan kita membalas yang sama. Itulah yang menjadikan, menyelamatkan kita, sebab-sebab yang menyelamatkan kita dari malapetaka, menghantarkan keberkahan rizki, menghantarkan keberkahan umur. Jadi pertama tadi adalah menahan itu sesuatu yang ada di semua praktek ibadah. Kemudian tidak semua orang bisa bikin kita senang. Akhirnya tapi apa? Ya cukup kita mencari ridho Allah saja. Dan yang ketiga, puasa, apapun yang dilakukan di bulan puasa, sekecil apapun, berlipat ganda. Itu janji Allah. Oleh karenanya, lakukan meskipun sekecil apapun amal kita. Dan ini kita mesti punya target, saudara. Iya. Kalau kita tidak punya target, maka seolah hidup kita tidak ada yang diperjuangkan. Dengan target itu kita beras keringat mencoba mencapainya. Kalau hanya mengalir saja, ya sekedar begitu. Tetapi kita punya misalkan, berapapun usianya, saya harus hafal juz 30 misalkan. Maka ada upaya untuk melakukannya. Kalau enggak ya sejalannya ya enggak akan selesai-selesai. Ada target, maka artinya ada perjuangan hidup ini untuk meraihnya. Dan yang keempat adalah tidak ada manusia yang tidak ada punggungnya. Ibaratnya tidak ada orang yang tidak bisa melakukan kesalahan. Sekencang apapun kita bisa kabur dari kesalahan, di tempat yang baru pun juga ada kesalahan juga. Lihatlah dua makhluk Allah yang melakukan kesalahan, tetapi efeknya, impactnya berbeda.
Yang satu melakukan kesalahan dengan kesombongannya terusir dari surga. Ada permintaan, dikabulkan. Minta supaya diberi, tidak dicabut nyawanya sampai hari akhir, dikabulkan. Ya, kamu tidak akan dicabut nyawanya sampai hari akhir. Yang satu lagi makhluk, nenek moyang, asal-usul manusia, berbuat salah, tetapi berbuat salah yang disayangi oleh Allah. Ibaratnya anak kesayangan kita berbuat salah, tetapi seseorang ayah yang bijaksana dan adil, kamu tetap harus saya hukum. Nah, kamu harus melakukan hukuman, tidak di rumah setahun 2 tahun, tetapi ini saya bekali, ini saya bawain ATM, ini passwordnya. Nabi Adam diusir juga dari surga, tapi diajari, fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Adam, kamu memang harus terusir, berbuat salah, tapi baca ini, fatalaqqa. Itu bukan karya Nabi Adam, diajari oleh Allah. Rabbana zalamna, itu doa tertua. Anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Baca ini ya, baca ini yang menghantarkan kamu nanti akan kembali ke surga. Berbuat salah, yang satu disayang, yang satu lagi tidak. Nah, artinya apa? Kesalahan menghantarkan kita kepada kebaikan adalah dengan taubat. Allah sebutkan, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang berbuat salah, para pendosa itu bisa menjadi kekasih Allah, sangat bisa, asalkan bertaubat. Iya. Dan tidak ada kita yang tidak berbuat salah. Dan yang terakhir, Ramadan betapapun suka cita kita, maka Ramadan setiap malam akan menuju hari akhirnya. Betapapun kita cinta pada istri, anak kita, kita pasti akan meninggalkannya. Maka ketika masih ada, perlu kita untuk berbuat, menanam kebaikan-kebaikan, beramal soleh, insya Allah itulah yang dikenang. Ramadan masih ada, maka penting bagi kita. Maka celaka orang yang menganggap Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lain, berbeda. Nah, ini berbeda. Kalau memang biasanya kurang sholat sunnah, ditingkatkan. Iya. Kalau biasanya marah, bisa disabarkan. Karena memang Allah ciptakan Ramadan itu adalah dengan segala macam suasana, atmosfernya itu ringan beribadah, ringan beramal soleh, ringan bersedekah, ringan sholat malam seperti ini. Ini tidak terjadi kalau tidak Ramadan. Semoga Allah memberkahi setiap kita semuanya. Semoga sehat semuanya, panjang umur. Allah beri kesempatan kita untuk melihat putra putri kita sukses dalam keadaan soleh dan solehah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.